Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan selektif bayarkan THR hanya untuk 13 kriteria PNS. Perubahan kebijakan THR tersebut mencakup pihak yang akan diberikan beserta-besarannya. Sebanyak 12 kriteria PNS tidak mendapatkan THR. Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada pegawai negeri sipil dengan beberapa ketentuan tertentu. Hal ini tercantum dalam surat edaran Menteri Keuangan, Kepala Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB pada tanggal 30 April 2020. Kebijakan THR seperti yang diatur dalam PP nomor 36 tahun 2019 tentang pemberian THR kepada PNS, TNI, anggota kepolisian, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, dan pimpinan atau pegawai non-PNS di lembaga non-struktural mulai 2019 bersifat jangka panjang. Akibat pandemi COVID-19, maka kebijakan pemberian THR mengalami perubahan. Perubahan kebijakan THR tersebut mencakup pihak yang akan diberikan beserta besarannya. Dikutip dari katadata.co.id. Berdasarkan rancangan peraturan pemerintah tentang pemberian THR, maka tunjangan itu diberikan hanya kepada 13 jenis jabatan PNS, TNI, dan Polri. 1. PNS. 2. Prajurit TNI. 3. Anggota Polri. 4. PNS, prajurit TNI, anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 5. PNS, prajurit TNI, anggota Polri yang ditugaskan di luar istana luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induk. 6. PNS, prajurit TNI, anggota Polri penerima uang tunggu. 7. Penerima gaji terusan PNS, prajurit TNI, anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. 7. Penerima gaji terusan PNS, prajurit TNI, anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. 8. PNS, prajurit TNI, anggota Polri yang dinyatakan hilang. 9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau berpangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 10. Penerima pensiun atau tunjangan. 11. Pengawas non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU. 12. Pegawai lain yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat dengan kewenangan sesuai undang-undang. 13. Calon PNS. Sedangkan untuk PNS yang dikecualikan sebagai penerima THR menurut Sri Mulyani diantaranya pejabat negara kecuali hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan jabatan kolonel ke bawah di MA. 2. Wakil Menteri. 3. Pimpinan tinggi atau setara di PNS, TNI, dan Polri. 4. Jabatan fungsional ahli utama atau setara di PNS, TNI, dan Polri. 5. Dewan Pengawas BLU. 6. Dewan Pengawas LPP. 7. Staf khusus kementerian. 8. Hakim ad hoc. 9.
anggota DPRD. 10. Pimpinan LNS, LPP, pejabat pengelola BLU atau setara. 11. PNS, TNI, Polri yang sedang cuti di luar tempat. 11. PNS, TNI, Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara. 12. PNS, TNI, Polri yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Adapun ketentuan besaran tunjangan yang akan diberikan pemerintah berupa 1. PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung. THR yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. 2. Penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur atau hilang sebesar 1 bulan gaji sebesar 1 bulan gaji pada 2 bulan sebelum hari raya. 3. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. 4. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, TNI, Polri yang meninggal, tewas, gugur sebesar penghasilan 1 bulan gaji terusan pada 2 bulan sebelum hari raya. 5. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, TNI, Polri yang dinyatakan hilang sebesar penghasilan 1 bulan gaji. 6. Penerima tunjangan THR sebesar tunjangan sesuai undang-undang. 7. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau pengawas lain. 7. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau pegawai lain. 8. Pegawai non-PNS pada BLU sebesar gaji remunerasi. 9. Calon PNS paling banyak sebesar 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Dan apabila tunjangan belum bisa dilakukan, maka pembayaran bakal dilakukan setelah hari raya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pemberian dan penerimaan THR bagi kita dapat memenuhi kebutuhan untuk berhari raya, khususnya di tengah krisis pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.